Di situ disebutkan negeri akhirat itu hanya akan disediakan naj'alha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, akan disediakan kepada orang-orang yang tidak menyombongkan diri, wala fasada, dan tidak merusak, wal akibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau ingin kemudian mendapatkan negeri akhirat itu yang sesungguhnya, jangan pernah hidup di dunia ini dengan kesombongan. Harus tawadhu, itu mafhum mukhalafahnya. Jadilah orang yang tawadhu selama di dunia, karena negeri akhirat itu hanya disediakan buat orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri. Tidak pernah menyombongkan diri di dunia, baik karena punya kekuasaan, baik karena punya harta, baik karena punya pengikut, punya apapun, tidak pernah menyombongkan diri. Negeri akhirat itu hanya disediakan buat orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri selama di dunia. Saya ingin sampaikan itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad, Nabi kita, panutan kita, uswah kita, yang nanti akan menjadi orang yang paling mulia di akhirat, sampai menyatakan begini, ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Rasulullah sampai menyatakan, aku ini adalah penghulu semua anak Adam nanti pada hari kiamat, tetapi aku tidak bangga. Orang yang paling mulia dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat sebagai nabi pertama yang nanti akan membuka surga itu. Orang yang pertama akan masuk surga dimuliakan dan pertama kali wala fakhr. Rasulullah sendiri, tetapi aku tidak bangga. Lah kita ini loh, baru punya gini sudah gayanya modelnya kayak apa saja. Baru punya ini itu, waduh sudah modelnya kayak apa. Negeri akhirat itu hanya akan diberikan buat orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri di dunia. Jadi yang kira-kira potensi-potensi untuk kita buat sombong itu, sebenarnya itulah yang nanti akan menjadi merugikan dirinya di akhirat. Bukankah disebutkan dalam hadis nanti banyak orang-orang menyesal ketika punya kekuasaan, punya jabatan selama di dunia, nanti di akhirat baru akan menyesal dia. Kenapa dulu sampai saya ada di puncak, ada di kekuasaan seperti itu, sehingga kemudian banyak amalku berbuat yang tidak baik, kezaliman, kesalahan dibuat saat menjadi punya kekuasaan itu. Baru menyesal nanti di akhirat setelah itu. Tapi kalau selama di dunia kan tidak, Pak. Malah dicari-cari, diminta-minta itu kan, dicari-cari, diminta-minta. Ini penting buat kita, bahwa ternyata itu justru menjadi penyesalan buat orang-orang ketika nanti sudah di akhirat. Potensi sombongnya jauh akan lebih besar. Biasanya beda kok. Mari kita ingin perhatikan. Saya ingin memberikan contoh. Kalau baca kitab Man Tawadda Allahu Rafa'ahu, Syekh Abdul Malik Al-Qasim itu, bagaimana ketawaduan Nabi Muhammad, luar biasa itu. Saya kadang-kadang baca sejarahnya Nabi itu kadang-kadang nangis, Pak. Luar biasa. Orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan di akhirat, karena negeri akhirat itu adalah yang paling utama, tetapi ternyata Rasulullah SAW sendiri sudah punya ketawaduan yang luar biasa. Subhanallah. Coba perhatikan di kitabnya Syekh Abdul Malik Al-Qasim itu, Man Tawadda Allah Rafa'ahu. Beliau memberikan contoh begini tentang Rasulullah. Rasulullah itu memperbaiki sandalnya sendiri. Rasulullah itu menambal bajunya yang robek, walaupun tidak harus begitu. Rasulullah memerah susu kambing untuk keluarganya. Rasulullah makan bersama pembantu-pembantunya, duduk bersama orang-orang miskin, memenuhi undangan orang-orang miskin untuk acara subuhan yang sangat sederhana. Senantiasa beliau memulai salam kepada setiap orang yang beliau jumpai, bahkan kepada anak-anak pun Rasulullah seperti itu. Tawaduknya luar biasa. Lalu kita ini karena merasa sudah punya kuasa,
Kira-kira kan gimana kalau jalan sama orang, sini tak nyapa lu, so wasnya nyapa adek kan kok. Itu waduh sombongnya luar biasa gitu Pak. Baru punya kekuasaan ini, baru punya, oh sudah sombongnya luar biasa tuh. Rasulullah itu loh, orang yang selalu kita salawati, Rasulullah akan menjadi orang yang paling mulia, dihormati dan dimuliakan nanti di akhirat. Ternyata salam sama orang duluan, senyum sama orang duluan, beliau yang memberikan contoh duluan. Sederhana sekali. Para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tetap memerah susu untuk sebagian penduduk kampungnya, padahal sedang menjabat khalifah. Umar bin Abdul Aziz juga begitu, banyak sudah cerita-cerita ini. Biar aku yang mengurus. Anda kan khalifah, tidak, mereka punya ketawaduan luar biasa. Kalau kita kan senang tuh Pak, tinggal senang. Saat itu kita senang, padahal disitulah letaknya kezaliman yang nanti akan menjadi penyesalan di akhirat. Umar bin Khattab pernah cerita memanggul sendiri gandum untuk rakyatnya. Siapa yang memanggul Pak? Ditawari oleh anak buahnya, aku. Di akhirat nanti yang akan ditanya sebagai seorang pemimpin bukan kamu, aku, kata Allah. Biar aku yang memanggul ini untuk membawa kepada perempuan dan anaknya yang sedang tidak makan. Yang ditanya aku. Bahkan Umar mengatakan, kuda ketika ada laporan jalan yang rusak, kuda yang terperosok karena ada jalan yang tidak baik, tidak bagus, nanti yang diminta tanggung jawab aku, kata. Hebat kan memikir seperti itu. Jadi Bapak kalau punya kedudukan dari apapun, dari struktur kecil, tinggi-tinggi, semakin tinggi, itu mikir. Nanti kalau ada apa-apa di kampung ini, kampung itu, apalagi kampungnya banyak kalau skupnya besar, itu mikir tuh Pak, nanti yang diminta tanggung jawab. Sehingga kemudian dulu kalau mau disuruh jadi pimpinan itu semuanya nolak Pak. Innalillah, jangan saya gitu. Tidak tahu sekarang ya Pak.